wawancara di Oh, keluarga. tapi Peggy ada waktu untuk wawancara, tapi Peggy nggak ada waktu untuk datengin Kang Deddy. Iya, di sini kan di rumah ada terus. Jadi dari kemarin juga ke rumah via Zoom juga. Enggak. Peggy tahu nggak Kang Deddy itu Apa? speak up tentang Peggy itu ngebantu banyak sekali. Kok nggak ngeluangin waktu malah milih wawancara? Memang Peggy artis. Bukan. Terus emang Peggy artis harus diwawancara terus. Enggak sih. Jadi saya ikutin itu aja apa kata orang aja sih. Suka kayak gitu. Ya kok Peggy ngomongnya gitu. Belum ada waktu karena di rumah banyak wawancara. Memang Peggy artis. Bukan. Terus ingat Peggy, dunia entertainment ini hanya sementara Peggy. Peggy jangan Iya. tergiur dengan hal-hal apapun ya. Iya, benar. Ingat, dunia entertainment ini jahat sekali. Kamu bisa Iya. terkenal dengan cepat, kamu juga bisa hempas dengan cepat. Iya, benar Kak, benar. Ya, Benar ya. kerja lagi, udah nggak usah. Menurut saya kamu udah cukup bicaranya, udah cukup. Kalau ada yang mau wawancara lagi ngomongin tentang kejadian-kejadian yang di dalam penjara lagi, udah kamu tutup mulut aja. Bilang kemarin kan udah ambil aja gitu. Siap Apa Kak. videonya yang udah ada. Si Peggy nggak bakal jadi apa-apa tuh Peggy. Jadi kamu kuli bangunan lagi. Percaya sama gue. Sombong dia, saya sombong. Sombong. Apa dia ngomong gitu? Masih banyak wartawan di rumah, tapi dia bisa warawiri ke TV. Sombong tuh. Nggak boleh begitu. Masa ditanya baik-baik, kenapa nggak datang ke Kang Deddy yang ngebantuin dia? Kan yang speak up kan si Kang Deddy tuh. Mbak Nikita, saya mau tanya salah Peggy Setiawan ke Anda apa? Dia punya masalah apa sama Mbak Nikita Mirzani? Ya, dia udah merugikan Mbak dalam kasus apa? Perasaan di Indonesia ini paling banyak kasus kamu deh, ya di Indonesia ini. Paling banyak yang berurusan dengan polisi, dengan hukum, yang keluar masuk penjara tuh kamu sendiri loh Mbak. Ya Mbak Nikita, saya tanya, ya, Mas Peggy Setiawan itu merugikan apa dalam diri kamu? Merugikan apa? Apa yang dibuat Mas Peggy terhadap keluarga kamu atau terhadap kamu karena kamu artis? Waktunya. Nah, jadi mungkin Kang Deddy Mulyadi ya sempat salaman aja, terus sudah kan. Nah, kemudian Peggy pun sama mau ada keperluan podcast kan. Nah, jadi tidak ada masalah kok sebenarnya. Tadi juga saya dengar kabar dari keluarganya, itu kan Kang Deddy Mulyadi ingin teleponan lah sama Peggy kan itu. Ya mungkin karena muncul orang-orang yang mengomentari kan ya, nggak ada masalah kok. Saya yakin Kang Deddy Mulyadi itu tulus dalam membantu. Ini kan apa namanya, orang-orang yang berpendapat ya, berpendapat bahwa harus berterima kasih kepada Kang Deddy. Oh ya pastilah, Peggy itu ke siapapun berterima kasih. Lihat aja live-nya tuh. Kalau Peggy live itu kan selalu menyampaikan terima kasih. Intinya nggak ada masalah itu sebenarnya. Ya kalau Mbak Nikita Mirzani ya mengkritisi ya sudahlah, anggap aja kritik kan, masukan ya, silakan aja, itu hak orang ya, atau pendapat orang ya. Tapi yang jelas sih tidak ada masalah ya. Kemudian Peggy ya tetap Peggy ya, sopan ramah ke siapapun dia mau menyampaikan terima kasih. Nah, kalaupun belum ketemu secara lama gitu kan, yang lama ya mungkin karena waktunya saja yang belum kan. Intinya nggak ada masalah kok. Saya yakin Kang Deddy Mulyadi juga tulus ya, tidak seperti apa yang diperkirakan, misalnya Kang Deddy Mulyadi seolah-olah pingin si Peggy ini mengucapkan terima kasih. Enggak lah, saya yakin Kang Deddy Mulyadi itu tulus. Cuma belum ketemu aja kan, itu kan sebenarnya. Nanti juga insya Allah pada saatnya ketemu. Iya, kalau saya juga ngelihatnya begini ya, saya sebenarnya agak sedih juga gitu ngelihat Kang Deddy ya, sempat papasan tuh, saya ngeliat videonya itu. Jadi begitu Kang Deddy keluar, ya, siapa kesini
si Peggy-nya kesini kan. Nah sempat tukang Dedi ngomong, oh ini Peggy ya, salaman begitu kan. Ada Tony juga situ. Nah ternyata baru dengar kabar sekarang ini, ternyata mereka itu belum ketemu ya, belum ketemu, maksudnya belum ketemu benar-benar apa namanya ini ngobrol dan lain sebagainya, belum. Ya menurut saya beginilah, ya Peggy, ya menurut saya dia juga harusnya ya sesibuk-sibuknya dia, ya tolong juga ya sempatkan dulu, ibaratnya ketemu Kang Dedi, datanglah orang-orang yang selama ini di luar itu membantu dia ya, karena bukan permasalahan ibaratnya harus apa namanya pamrih dan sebagainya, enggak, tapi apa etikanya lebih baik. Coba Peggy luangkan waktu, sowanlah ke Kang Dedi. Saya ngelihat apa namanya ini jawaban dari Peggy ibaratnya itu ya mungkin ya saya nggak tahu apa karena kondisi mungkin dia apa namanya itu kurang apa namanya kurang keilmuan apa kurang apa ya, menurut saya ya saya tidak menyalahkan Peggy ya, cuman saya menyayangkan jawaban Peggy pada saat dia sama Nikita Mirzani jawabannya. Nah, saya belum ada waktu, di sini juga banyak wawancara, ya saya sayangkan banget. Maksud saya jawabannya harusnya jangan kayak begitu. Tapi saya juga ya memaklumi mungkin ya latar belakang pendidikan dan sebagainya lah. Jawaban seperti itu sangat saya sayangkan sekali. Udah itu juga sama tawaran sama Bang John juga kelihatannya jawaban Peggy ya kurang pas lah. Ya mungkin Peggy perlu belajar lagi, ya mungkin ya namanya Peggy mungkin ya ibaratnya belum terbiasa lah. Tapi saran saya Peggy jumpailah orang-orang yang selama ini sudah berjuang, selama Peggy di dalam mereka berjuang luar biasa. Kalau hakimnya nggak terkecoh juga ya pasti menang gitu kan. Makanya kan saya diundang juga oleh advokatnya diminta untuk ahli. Saya bilang nggak usah banyak-banyak ahlinya, tanpa ahli pun orang menang. Kenapa? Peristiwanya nggak ada. Ya ditanyakan aja pada hakim yang ngadili. Peristiwanya mana yang menyebabkan orang ini dihukum? Di mana? Pinadanin ini kan sudah tuntas di Kabupaten Cirebon. Nah kalau ini bukan wilayahnya, di mana di wilayah Cirebon kota ada pembunuhan? Taruhlah ada. Kalau ada, mana saksinya? Mana alat bukti yang lain? Alat bukti yang lain nggak ada, semua nggak ada, saksi nggak ada, tuntas. Ya, ngapain lagi mau di PKPK? Hari ini jelas kesimpulan sidangnya bahwa kematian ini bukan karena tapi murni karena kecelakaan sesuai dengan olah TKP pertama di Polsek Talun. Sadar, peristiwanya kan nggak ada. Bahkan saya ngasih sayembara. Kan kemarin di Inews saya kasih sayembara, di podcast saya kasih sayembara. Yang bisa membuktikan kalau ini ada peristiwa, nggak usah pelakunya. Kalau pelakunya mungkin sukar nangkapnya. Buktikan ada peristiwa di kota Cirebon. Saya kasih hadiah 10 juta tunai. Ada nggak peristiwa di kota Cirebon tanggal itu, hari itu? Udah buktikan dengan alat bukti, saksi ini tambah lagi alat bukti forensik yang nggak terbantahkan. Ya kalau itu ada, aku kalah, saya bayar gitu kan. Kalau bisa Dede pun hadir sebagai saksi di persidangan Sakatatel itu. Agar apa? Agar bisa menjadi kekuatan alat bukti. Selain dokumen adalah saksi fakta, kemudian baru saksi ahli. Kalau itu bisa dihadirkan, misalnya Dede dihadirkan, Aep dihadirkan, mungkin Sudirman juga dihadirkan, dan lain-lain dihadirkan, yang membuat terang benderang kasus ini, bahwa kasus ini bukan mereka harus ngomong apa adanya, karena itu di bawah sumpah juga. Kalau Muslim berarti Al-Quran, nanti mereka harus sumpah. Non-Muslim berarti kitab suci lainnya. Artinya alat bukti yang namanya Dede dan lain-lain, kalau memang mengaku sebagai kesaksian palsu, harus dibicarakan di pengadilan juga. Kalau Aep muncul dia bersikap seperti Dede, selesai nih. Permasalahannya yang muncul cuma Dede doang satu. Nah, saksi itu kan dua harusnya. Kalau saksi satu itu sama juga bukan saksi. Andai kata Aep muncul,
dan dia bersikap seperti Dede, nah ini keterangan 2 orang ini yang pasti menyelamatkan mereka 8 terpidana ini. Kalau menurut saya polisi buka semuanya saja supaya terang benderang, sehingga berita kasus yang viral ini itu akan selesai dengan indah. Itu yang paling penting sebenarnya. Saya tidak mendukung Sakatatal, tidak mendukung siapa, saya hanya mendukung kebenaran. Kita meminta dan memohon bahwa harus dengan teliti dan jelas majelis hakim yang mulia yang di Mahkamah Agung bisa dapat mengabulkan atas permohonan PK kita. Setelah perjuangan dari jam 1 siang tadi sampai dengan jam 8 malam ya. Tadi kami sudah diskusi, konsultasi, koordinasi, bahkan ada perdebatan yang cukup sengit ya dengan teman-teman penyidik yang awalnya berbeda persepsi. Namun alhamdulillah pada akhirnya kita bersepakat dan laporan kami diterima gitu loh. Dan secara resmi mulai hari ini Wandahara dan atau alias Irwansyah beserta gengnya dengan turut serta khususnya ialah terlapor Irwansyah itu sudah resmi kami laporkan dan laporannya sudah diterima. Dan selanjutnya akan diproses hukum secara resmi, akan dilakukan proses penyidikan dan seterusnya sampai dengan yang bersangkutan di penjara. Pasal 156 itu berkaitan dengan penistaan agama, huruf A, itu ancamannya 5 tahun. Jadi nanti pada saat pengembangan penyidik dapat melakukan penangkapan langsung karena minimal 5 tahun ancamannya bisa dilakukan penangkapan. Irwansyah ini atau Wandahara ini memakai busana muslim, pakai cadar itu pasti dengan dilakukan secara sadar dan juga sudah dipersiapkan sebelumnya ya. Nah, Wandahara itu datang ke kajian tidak sendiri. Ada beberapa orang ya yang mana kita sudah tahu semua, banyak artis juga di sana. Nah, kami menyampaikan kepada pihak penyidik bahwasannya yang hadir rombongan mereka itu harus turut diperiksa. Karena bisa jadi kenapa Wandahara itu memakai seperti itu, apakah memang disuruh oleh salah satu artis tersebut atau memang keinginan sendiri atau seperti apa? Kalau itu setuju biar untuk menjadi teguran dia, siapa tahu setelah ini bisa jadi lebih baik, bisa berubah ya, semoga. Iya, sama sih. Dibilang setuju atau tidaknya, ya semoga dari kasus-kasus ini nggak akan terulang lagi seperti Wandahara itu. Jadi apapun yang dilaporkan ya mudah-mudahan sesuai prosedur aja.